Baik, sebelum kita memulai ujian meja hijau Deborah Tarigan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan dapat memulai aktivitas kami, khusus untuk satu hari ini. Bapak, kami berdoa untuk pelaksanaan ujian meja hijau teman kami, Deborah Pahulisa Berutarigan, kiranya Tuhan yang tetap menemani, Tuhan yang tetap memberikan hikmat bijaksana untuk teman kami, agar dia dapat menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh penguji 1 dan 2. Bapak yang tetap menurunkan Roh Kudus Tuhan agar pelaksanaan meja hijau hari ini Tuhan dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan semua pelaksanaan ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Inilah doa anakmu karena kami datang melalui anakmu Yesus selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih buat Dede. Nah, judul skripsi yang disediakan oleh Deborah Pahulisa Tarigan adalah pengaruh kehadiran ibadah karismatik terhadap pemuda GBKP di Runggun Tebing Ganjang. Untuk mendengar lebih lanjut, kita berikan kesempatan kepada Deborah sekitar 7 menit untuk menyampaikan risalah skripsinya. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Judul skripsi yang saya bawakan adalah pengaruh kehadiran ibadah karismatik terhadap pemuda GBKP Runggun Tebing Ganjang. Di mana alasan saya memilih judul ini adalah, ataupun dikatakan latar belakang masalah dari skripsi saya adalah adanya kecenderungan pemuda GBKP dari Runggun Tebing Ganjang beribadah ke ibadah karismatik, sehingga mereka tidak lagi beribadah ke GBKP, melainkan mereka beribadah ke karismatik. Jadi mereka sama sekali tidak aktif lagi di dalam gereja GBKP. Ada beberapa yang tidak aktif lagi, tapi ada juga yang pernah beribadah ke ibadah karismatik. Namun contoh nyata yang bisa saya lihat dalam pemuda GBKP Runggun Tebing Ganjang adalah ada salah satu pemudi yang dimana dia adalah seorang guru KKR juga, ataupun guru sekolah minggu di GBKP Runggun Tebing Ganjang, tapi dia beribadah ke ibadah karismatik, ataupun dia sering beribadah ke GBI Rumah Persembahan yang berada di Simpang Selayang. Dan dia sama sekali tidak pernah lagi beribadah di GBKP Runggun Tebing Ganjang. Nah, dari hal tersebut saya merasa ini menjadi masalah karena mempengaruhi terhadap pelayanan pemuda di GBKP Runggun Tebing Ganjang. Dan dalam hal ini saya ingin meneliti masalah ini dengan menggunakan metodologi penelitian, yaitu metodologi kuantitatif, yang dimana metodologi kuantitatif itu adalah suatu proses penemuan pengetahuan yang menggunakan angka ataupun menggunakan angket. Jadi dalam hal ini saya menyebarkan angket kepada 40 orang permata di GBKP Runggun Tebing Ganjang dengan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama adalah mengapa pemuda GBKP Runggun Tebing Ganjang lebih menyukai ibadah di karismatik? Dan yang kedua, apakah dampak dari ibadah karismatik terhadap pelayanan pemuda di GBKP Runggun Tebing Ganjang? Yang ketiga, bagaimana pengaruh kehadiran ibadah karismatik ini terhadap pemuda GBKP Runggun Tebing Ganjang? Dan keempat, apa yang dilakukan gereja GBKP untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pemuda ataupun permata GBKP di Tebing Ganjang? Dan dari penelitian yang saya lakukan, saya menggunakan angket, menyebarkan angket beberapa soal, dan dari hasil angket yang saya lakukan, dari variabel pertama hasilnya adalah 3,16 yang dikategorikan baik, dan yang kedua hasilnya 2,91 yang dikategorikan baik pula, dan yang ketiga hasilnya 3,26 dengan kategori baik, dan yang keempat hasilnya 3,14 dengan kategori baik. Kenapa hasilnya baik? Karena saya mengarahkan pertanyaan kepada hal yang ibadah karismatiknya, seperti misalnya apakah saudara pernah beribadah ke gereja karismatik? Pasti tentunya jika mereka pernah beribadah karismatik, mereka menjawab pernah ataupun sering. Dan yang kedua mungkin contohnya, apakah saudara menyukai ibadah karismatik, seperti ibadah karismatik? Dan jawabannya
Iya, makanya hasil dari penelitian saya dikategorikan baik. Dari penelitian yang saya lakukan, adapun kesimpulan yang saya dapatkan adalah yang pertama, pemuda GBKP Runggun Tebing Ganjang lebih menyukai ibadah karismatik dikarenakan pemuda berasa ibadah di karismatik lebih menyenangkan. Dikarenakan lagu-lagu pujiannya yang menyenangkan dan fasilitas ibadah yang mendukung seperti alat musik dan ruangan yang nyaman dan lain sebagainya. Dan yang kedua, dampak dari kehadiran ibadah karismatik bagi pelayanan pemuda GBKP adalah kegiatan permata yang dilakukan di GBKP Runggun Tebing Ganjang tidak dapat dilakukan secara maksimal karena kan kurangnya kehadiran pemuda di GBKP Runggun Tebing Ganjang karena mereka dominan cenderung beribadah ke ibadah karismatik sehingga tidak mengikuti kegiatan di gereja GBKP. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh kehadiran ibadah karismatik terhadap pemuda GBKP, yaitu ibadah karismatik yang membawakan ibadah dengan meriah berbeda dengan ibadah GBKP yang dianggap monoton, membuat pemuda menjadi tidak beribadah ke GBKP. Dan mereka membuat pemuda menjadi jenuh beribadah di GBKP. Kemudian yang keempat, apa yang harus dilakukan GBKP terhadap pemuda? Ini adalah usulan saya, yaitu dengan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan pemuda pada masa kini. Dan haruslah pemuda GBKP Runggun Tebing Ganjang dikader sedemikian rupa sehingga mereka bisa bertahan di GBKP dan lebih memajukan GBKP, tidak hanya mencari kesenangan mereka di dalam ibadahan seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pas 5 menit ya. Oke. Selanjutnya kami serahkanlah kepada Bapak penguji 1 dan 2 untuk memperkaya Saudara Deborah dalam rangka penyempurnaan karya ilmiahnya ini. Pertama kami serahkan kepada penguji 1 yaitu Bapak Dr. Muhammad Tarigan. Silakan. Terima kasih Pak Dr. Harahap dan Deborah Pehulisa Brutarigan. Ini penelitiannya Runggun Tebing Ganjang. Kampungnya Sekum yang lalu. Pak Simon Tarigan, benar? Benar, Pak. Benar ya? Iya, Pak. Nah, menurut Septaria, Runggun Tebing Ganjang ini sudah mulai kehilangan pemudi yang rajin ke gereja. Maksudnya tidak banyak lagi. Karena beribadah ke gereja karismatik. Nah, ada tadi Septaria sebut soal alat musik. Deborah Pak. Soal khotbah. Deborah. Iya, ada tadi Deborah singgung soal musik, soal khotbah. Kira-kira menurut Deborah, apakah musik kita, nyanyian kita perlu dibaharui? Dipersilahkan, Deborah. Terima kasih untuk pertanyaan Bapak. Apakah khotbah-khotbah kita, alat musik kita, dan nyanyian-nyanyian kita perlu diperbaharui? Nah, menurut saya, terkhusus di GBKP Runggun Tebing Ganjang, Pak, menurut saya itu perlu diperbaharui. Karena setiap minggu yang berkhotbah itu berbeda-beda, Pak. Artinya kadang pendeta, kadang pertua diaken, seperti itu kan, Pak. Jadi dalam penyampaian khotbah pun, jika pertua diaken, terkadang ada pertua diaken yang berkhotbah hanya bercerita tentang pengalaman hidupnya, bercerita tentang
istrinya begitu Pak. Artinya firman Tuhan itu tidak sampai kepada jemaat gitu Pak. Terkadang ada beberapa pertua diakon yang berkhotbah, setiap dia berkhotbah pasti ada isi yang sama seperti itu Pak. Dan saya terkadang berpikir dari mana ya ceritanya, dari tema yang ini kok bisa jadi cerita ini lagi gitu Pak. Jadi ada pengulang-pengulangan gitu Pak. Jadi setiap dia berkhotbah pasti jemaat sudah mengetahui apa yang akan menjadi isi khotbahnya. Dan kemudian yang alat musik kita Pak, terkhusus di GBKP Runggun Tebing Ganjang sendiri masih hanya menggunakan keyboard Pak. Dan terkadang keyboard yang digunakan itu mau suaranya itu tidak keluar ataupun sound systemnya rusak gitu Pak. Jadi mengganggu konsentrasi dalam peribadahan di GBKP Runggun Tebing Ganjang karena musiknya yang kadang rusak, tidak bagus seperti itu, ataupun yang pemainnya sendiri pun Pak tidak terlalu paten dalam memainkannya. Artinya masih banyak kesalahan-kesalahan dalam musik seperti itu Pak. Kadang mau yang dikatakan nomor sekian yang dimainkan nomor sekian gitu Pak. Jadi kan ada ketidaknyamanan di dalam peribadahan. Kemudian dalam nyanyian mungkin memang di GBKP kita sudah mempunyai kitab denden yang begitu banyak lagu di dalamnya. Mungkin memang dalam hal ini tidak masalah Pak. Cuman ada baiknya ketika di ibadah ada baiknya di GBKP Runggun Tebing Ganjang dibuat peribadahan dengan menggunakan musik-musik yang modern ataupun nyanyian-nyanyian yang modern seperti itu Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Deborah. Jadi bukan hanya masalah di GBKP Tebing Ganjang, persoalan yang Deborah tulis ini hampir di seluruh GBKP masalah ini ada. Nah, apakah kekurangan-kekurangan tadi ada Deborah tuliskan di dalam skripsi ini? Dipersilahkan. Ada Pak. Dalam skripsi saya ada saya menuliskan hal tersebut. Di dalam latar belakang masalah saya pun ada saya singgung, dan kemudian di dalam bab 3 pun ada saya singgung Pak. Ya, di dalam rumusan masalah, apakah ada dipertanyakan? Di dalam rumusan masalah memang tidak saya pertanyakan Pak, tapi ini mencakup, menurut saya ini mencakup kepada rumusan masalah yang pertama, yaitu mengapa pemuda GBKP Runggun Tebing Ganjang lebih menyukai ibadah karismatik gitu Pak. Jadi mungkin karena khotbahnya yang menarik dan musik yang menarik seperti itu Pak. Ya. Apakah ada Deborah tuliskan tentang kelebihan ibadah karismatik ini? Apa saja kelebihannya sehingga GBKP tertinggal dalam hal pelaksanaan ibadah hari Minggu dan ibadah lainnya? Dipersilahkan Deborah. Tentang kelebihan-kelebihan di ibadah karismatik mungkin memang belum saya tuliskan Pak, tapi sedikit saya singgung kembali lagi kepada hal yang tadi Pak. Mungkin dalam skripsi saya hanya menuliskan bagaimana peribadahan di karismatik dan bagaimana peribadahan di GBKP. Artinya saya hanya membuat liturginya saja Pak, artinya berdoa, bernyanyi seperti itu Pak. Jadi mungkin nanti dalam perbaikan bisa saya tambahkan. Ya, dalam liturgi hari Minggu atau liturgi apa yang Deborah tulis? Liturgi hari Minggu, Pak. Di halaman? Di halaman di halaman 34 ibadah GBKP-nya, Pak. Dari halaman
32 ibadah harismatiknya, Pak. Apa perbedaan yang Deborah lihat dari dua tata ibadah ini? Ya. Perbedaannya adalah ibadah harismatik lebih menekankan kepada penghayatan dan pengalaman hidup. Artinya mereka beribadahnya itu penuh dengan puji-pujian yang penuh dengan penghayatan seperti itu, Pak. Artinya dalam peribadahan di karismatik mereka bebas mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Artinya mereka mau menangis ya boleh, mereka mau tertawa boleh, mereka mau bertepuk tangan boleh. Tapi ketika kita lihat di ibadah GBKP, ibadahan minggunya, kita melihat sendiri bahwa di GBKP ibadahnya kita harus sesuai dengan liturgi dan dilaksanakan dengan tertib dan tenang seperti itu, Pak. Jadi tidak ada istilah bertepuk tangan ataupun berteriak ataupun menangis, tidak ada di GBKP kalau ibadah minggu yang saya lihat, Pak. Terima kasih. Tahu apa alasan ibadah kita harus tertib? Karena kita di GBKP adalah aliran Calvinis, yang dimana di aliran Calvinis ditekankan adalah pengajaran, dan pengajaran itu harus disampaikan dengan sopan dan tertib kepada Tuhan gitu, Pak. Artinya tidak frontal gitu, Pak. Artinya tidak frontal seperti itu, Pak. Nah, apa usulan Deborah ke depan untuk pembaharuan ibadah kita? Dipersilakan. Ya, usulan saya ke depan adalah saya sudah menuliskannya di saran, di mana dalam saran saya kepada gereja GBKP, khususnya GBKP Runggun Tebing Ganjang, supaya membuat suatu liturgi kebaktian yang sesuai dengan kebutuhan pemuda pada masa kini. Artinya gini, Pak, karena pemuda masa kini kita tahu bahwa masa muda adalah masa yang dimana penuh dengan energik ataupun penuh dengan semangat seperti itu, Pak. Jadi ada baiknya ketika GBKP Runggun Tebing Ganjang membuat ibadah pemuda dengan liturgi yang sesuai dengan kebutuhan pemuda masa kini. Yang kedua, supaya gereja GBKP Runggun Tebing Ganjang lebih memperhatikan alat musik seperti sound system, alat musik seperti keyboard dan organis maupun song leader harus lebih diperhatikan. Artinya harus ada latihan ataupun harus ada JR sebelum hari Minggu, sehingga pada hari Minggu peribadahan bisa berjalan dengan baik dan tidak mengganggu konsentrasi jemaat seperti itu, Pak. Karena kadang kan di GBKP, khususnya GBKP Runggun Tebing Ganjang, terkadang song leader dan pemusik tidak sejalan gitu, Pak. Ada suara song leadernya yang condong ataupun walaupun salah tapi tetap kuat gitu, Pak. Jadi itu pun harus diperhatikan agar peribadahan di GBKP lebih baik lagi. Dan yang ketiga, supaya lebih memperhatikan kenyamanan jemaat di dalam peribadahan, artinya dalam ruangan yang nyaman pun harus diperhatikan. Artinya di dalam misalnya kursi ataupun alat-alat di dalam gereja harus diperhatikan seperti itu, Pak. Dan yang kemudian kepada pemuda supaya belajar untuk musik gerejawi yang lebih menarik. Artinya mau berpartisipasi di dalam kebaktian sehingga kebaktiannya bisa menjadi lebih meriah seperti itu, Pak. Artinya bisa mempelajari alat-alat musik yang lain seperti misalnya alat-alat musik tradisional yang ada di Karo, misalnya keteng-keteng ataupun kulcapi seperti itu, Pak. Dan yang ketiga untuk STT Abdi Sabda agar membuat studi tentang liturgi ibadah yang menarik seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, kalau Deborah lihat liturgi kita yang terakhir yang sudah diperbaharui, ada Deborah cek dalam skripsi ini? Liturgi GBKP, Pak. Yang terakhir? Iya, Pak.
Ada dicek beberapa minggu liturgi kita, liturgi beberapa minggu. Ada, Pak. Ada. Dalam Ini kan tata penyusun, ibadah secara umum. ya tapi ini saya ambil dari tata ibadah liturgi 52 minggu itu, Pak. Satu cuman kan? Iya, Pak. Yang lain kan nggak ada di sini. Iya, Pak. Iya. Jadi apakah ini penelitian tata ibadah atau penelitian khotbah? Penelitian apa kira-kira yang Deborah tawarkan melalui skripsi ini? Apakah khotbahnya yang mau dicek, nyanyiannya, tata ibadahnya, doa syafaatnya, atau apa? Dipersilakan. Dalam hal ini saya merasa bahwa penelitian ini lebih kepada keseluruhannya seperti itu, Pak. Artinya bagaimana berjalannya ibadah. Artinya semua harus diperhatikan, mulai dari khotbah, musik, ruangan, semua harus diperhatikan gitu, Pak. Jadi seluruh dari peribadahan itu yang mau saya teliti seperti itu, Pak. Ya, kalau seluruh dari ibadah minggu ya, adakah soal khotbah di tebing ganjang Deborah bahas di sini? Sebagai contoh, khotbah tanggal sekian misalnya, atau tanggal sekian, atau secara umum khotbahnya begini, ada di sini ditulis? Oh, itu enggak ada, Pak, saya tuliskan, Pak. Nah, jadi apa yang diteliti dalam skripsi ini? Ibadah yang mana? Kalau khotbah di tebing ganjang tidak ada diteliti. Yang mana yang ada diteliti? Lebih diteliti kepada pemudanya, Pak. Kenapa mereka beribadah ke karismatik, tidak ke GBKP gitu, Pak. Nah, kita tahu bahwa pemuda GBKP ini adalah penerus dari GBKP ini. Jika mereka tetap pergi ataupun meninggalkan gereja, itu menjadi kerugian bagi GBKP. Artinya mereka tetap mempertahankan identitas mereka sebagai warga jemaat GBKP, tetapi mereka beribadah ke gereja yang lain. Itu menjadi masalah, Pak. Karena apa? Kita adalah gereja orang hidup. Artinya jika sesuatu terjadi kepada mereka, misalnya jika mereka meninggal, yang tanggung jawabnya meliturgikan dia adalah GBKP. Jadi GBKP itu adalah gereja orang hidup, Pak, bukan gereja orang mati. Jadi itu menjadi masalah menurut saya, Pak. Nah, latar belakangnya tadi apa yang Deborah sebut, latar belakang masalah skripsi ini? Latar belakang skripsi saya adalah adanya kecenderungan pemuda GBKP Rumbun Tebing Ganjang lebih menyukai lebih beribadah ke ibadah karismatik seperti itu, Pak. Iya, penyebabnya apa dia pergi? Bahwa di kita ada apa? Penyebabnya karena mereka merasa bahwa kebutuhan rohani mereka tidak tercukupi. Artinya mereka merasa jenuh dan bosan di GBKP, Pak, karena peribadahan yang monoton dan begitu-begitu saja seperti itu, Pak. Dan sedangkan di ibadah karismatik. Ada nggak diceritakan itu bahwa khotbah di tebing ganjang itu begini, khotbah di karismatik begini, tata ibadah di tebing ganjang begini, tata ibadah di karismatik begini, nyanyian di tebing ganjang begini, nyanyian di karismatik begini. Akhirnya pemuda kita pergi karena kita begini-begini saja. Ada nggak itu? Secara sekilas ada saya bahas, Pak. Tapi sekilas saja seperti itu, Pak. Nah, jadi kan tadi Deborah ada mengusulkan bahwa gereja tebing ganjang harus diperbaiki. Soal nyanyian, alat musik, dan lain-lain. Pertanyaan buat Deborah ada nggak tuliskan kekurangannya? Pak. Misalnya khotbahnya hanya sampai di sini, khotbahnya kurang reflektif, kurang aplikatif, atau khotbahnya kurang humor seperti di gereja GBI, doanya kurang nangis-nangis, doanya tidak sampai basah semua wajahnya, berkeringat bajunya.
nyanyinya bisa sambil menari, di kita nggak menari, misalnya ada nggak? Sehingga pemuda kita pergi. Jadi berdasarkan penelitian ini, walaupun kita gereja karismatik, minimal kita membuat ibadah khusus untuk pemuda di hari Minggu yang mirip-mirip seperti karismatik, walaupun tidak meninggalkan tahapan-tahapan tata ibadah dalam gereja kita. Kita buatlah ibadah sore untuk pemuda. Inilah jalan keluarnya supaya tidak diajari dengan dogma yang di luar GBKP melalui khotbahnya. Kita perbaharuilah gereja kita. Ada nggak? Tentang kekurangannya ada saya tuliskan, Pak. Di halaman 47, Pak. Bahwa khotbahnya hanya begini. Iya, Pak. Ada? Tapi tentang khotbahnya itu tidak terlalu saya tekankan, Pak. Cuman memang saya tuliskan beberapa poin yang menjadi kekurangan-kekurangan di GBKP seperti itu, Pak. Iya, jadi terima kasih buat Deborah. Skripsi Deborah ini bukan hanya menilai gereja GBKP Tebing Ganjang, termasuk juga menilai kami pendeta-pendeta GBKP yang membina pertua diaken, yang membina jemaat, yang membina permata. Jadi skripsinya lebih dipertajam supaya ada masukan untuk konferensi pendeta GBKP dalam hal ibadah yang bisa mengurangi jumlah anggota jemaat, khususnya permata, pergi meninggalkan gereja kita, walaupun nggak salah itu, dia beribadah di tempat lain nggak ada masalah. Tapi jangan dia tidak ibadah di tempat kita, itu yang jadi masalah. Kalau dia mau ibadah tempat lain, mana bisa ditahan-tahan, nggak boleh. Itu kebebasannya sebagai umat Kristiani. Tapi jangan meninggalkan ibadah kita, kan begitu. Iya, Pak. Ada itu semua dituliskan? Sebagian sudah saya tuliskan, Pak. Mungkin nanti dalam perbaikan bisa saya tambahkan, Pak. Iya, jadi dipertegas bahwa di Tebing Ganjang itu begini keadaannya. Khotbahnya hanya begini. Nyanyiannya false. Nggak pas dengan not. Musiknya bersalahan, kadang-kadang mati listrik, tidak ada genset, dan lain-lain sebagainya. Itu yang dipertajam sebagai masukan bagi kita semua, khususnya konferensi pendeta, gitu. Bagus skripsi kami ini. Bukan nggak bagus, tapi lebih baik tajam dia supaya jadi masukan buat kita semua. Evaluasi diri, bercermin, khususnya GBKP Tebing Ganjang dan GBKP secara umum. Ya, Deborah? Baik, Pak. Iya. Masih ada ya sebenarnya waktu, tapi cukup dulu lah. Ya, diperbaiki ya. Baik, Pak. Dan dicek lagi, kalau ada nama-nama tokoh, jangan salah tulis ya, nama-nama tokoh. Catatan kaki, diperiksa lagi nanti. Terima kasih Deborah, terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih buat penguji pertama Dr. Muhammad Tarigan. Sekarang kami beri waktu kepada penguji kedua Amang Perlumuan Munte Magister Teologi. Silakan. Baik, mana? Kayaknya segar kali ku tengok kau, Deborah. Segar-segar. Sebentar Bang. Nanti karena waktu tinggal sedikit lagi, nanti saya akan kirimkan lagi link lanjutannya ya. Nanti saya akan kirimkan link lanjutannya. Jika waktu sudah habis, dilanjutkan ke link itu, diklik. Terima kasih. Silakan Bang. Kenapa pakai Zoom, nggak Google Meet aja, biar nggak potong-potong waktunya. Ya, baik. Yang pertama, saya soroti dulu soal judul dan subjudulnya. Kau ini skripsi mini tinjuan bidang apa? Logis praktis, Pak. Kenapa nggak kau bikin di subjudulmu bahwa kau tinjuan praktis? Sudah saya tuliskan di dalam pembatasan masalah saya, Pak.
bukan, bukan. Di judul, subjudul. Dari harus dari judul subjudulnya turun ke bawah, nggak boleh dari bawah naik ke atas, dari atas ke bawahnya. Apa yang nggak boleh muncul pembahasanmu di dalam, kalau nggak muncul ide itu atau materi itu dalam judul dan subjudul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, judulmu, pengaruh kehadiran ibadah karismatik. Saya menganggap ini multitafsir, ini nggak ngerti aku. Tapi karena sudah kau jelaskan tadi, maksudnya ada orang yang pergi ke ibadah karismatik, begitu maksudmu ya? Atau inilah dulu, siapa maksudmu yang hadir? Ya, Pak. Ini kehadiran ibadah karismatik. Siapa maksudmu yang hadir? Ibadahnya kah yang hadir di gerejamu? Ibadah karismatik hadir di gerejamu? Atau jemaatnya yang hadir ke ibadah karismatik? Gimana nih sekarang memahami ini? Atau Mungkin GPKP kah menyelenggarakan ibadah karismatik untuk pemuda? baik, akan saya jawab, Pak. Dalam judul saya, pengaruh kehadiran ibadah harismatik, ini maksud saya adalah ibadah harismatiknya yang pengaruh ibadah harismatiknya gitu, Pak. Artinya Berarti kalau mulai kelihatan pengaruh dari ibadah harismatik itu, seperti itu, Pak. mulai kelihatan. Berarti maksudmu GBKP menyelenggarakan satu ibadah ala harismatik, begitu? Tidak, Pak. Artinya latar belakang masalah saya adanya pemuda GBKP Rumbun Tebing Ganjang yang beribadah ke ibadah harismatik, gitu kan, Pak. Jadi judulmu? Gimana, Pak? Kenapa enggak itu aja kau bikin judulmu? Pemuda GBKP mengikuti ibadah di ibadah harismatik, gitu. Tunjuk saja. Jadi judul itu jangan multitafsir. Harus bisanya dibaca judul orang mengerti. Ini kan bingung orang. Kok bisa kehadiran ibadah karismatik? Pengaruh kehadiran ibadah karismatik. Yang memberikan pengaruh kehadiran ibadah. Aku bingung. Capek aku mikirinya. Nah, jadi kau bikin dulu, nanti jangan capek aku mikirinya ya. Baik, Pak. Baik. Sekarang pengaruh apa yang kau lihat rupanya? Pengaruh apa yang kau temukan? Aspek-aspek saja ya. Aspek-aspek apa saja yang mendapat pengaruh? Pengaruhnya terhadap pemuda GBKP, khususnya dalam pelayanan pun, Pak. Artinya kan cukup berpengaruh kan, Pak, ketika pemuda GBKP lebih cenderung ke ibadah harismatik daripada ibadah GBKP. Dan bahkan ada beberapa orang yang memang sama sekali lagi tidak pernah mengikuti kegiatan apapun di GBKP, Pak. Artinya seperti yang saya bilang tadi contohnya dari awal, bahwa ada seorang pemudi GBKP yang dia adalah seorang guru KKR. Ketika dia mengajar, Pak, dia datang. Tapi selesai dia mengajar, dia pergi ke ibadah harismatik dan tidak beribadah ke GBKP lagi, seperti itu, Pak. Jadi mungkin ini menurut saya sangat berpengaruh ya, Pak, karena tentunya ada perbedaan ajaran ataupun perbedaan dogma di antara karismatik dan GBKP, seperti itu, Pak. Jadi bagaimana dia bisa mengajar KKR dengan baik, sedangkan dia pun masih goyah gitu, Pak. Mana? Terputus tadi sebentar. Halo, Pak. Kita putus ke link yang baru. Saya sudah kirim.
link yang baru. Kirim aja, diklik aja yang baru. Karena waktunya sudah habis, mungkin Pak Pardumuan tidak bisa lanjut. Baik. Oke ya, kita klik yang baru, klik link yang baru tadi. Sudah ada yang baru? Ya, diklik link yang baru.